Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Ketua LPM Bapak Dr. Syahril Jamil MAG, kemudian hadir Bapak Sekretaris LPM Bapak Mufti Ali FDDI, Bapak Ibu Kapus, kemudian yang kami muliakan tentunya para asesor BKD dan para calon asesor BKD Raden Fatah Parembang. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan tentunya terima kasih atas waktunya untuk hadir pada kegiatan kita pada hari ini melalui virtual dengan tema kegiatan kita yaitu koordinasi, refreshment, dan rekrutmen asesor. Untuk itu sebelum kita memulai, marilah kita sama-sama melafazkan basmalah. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa pedoman operasional beban kerja dosen atau yang kita singkat dengan POBKD sampai saat ini memang masih PKQ, masih merujuk kepada POBKD dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selama ini kita Raden Fatah masih menggunakan POBKD 2016. Karena itu kita harus melakukan beberapa penyesuaian dengan mengacu pada POBKD 2021. Dan sekedar informasi bahwa alhamdulillah LPM sudah menyusun POBKD yang terbaru, tinggal lagi tahap selanjutnya yaitu finalisasi dan pengesahan atau penetapan. Bapak Ibu sekalian, kami informasikan juga bahwa POBKD 2021 tersebut di situ dijelaskan salah satu atau di antara karakteristik kriteria dari asesor BKD yakni selain memiliki sertifikat asesor harus juga lulus pelatihan persamaan persepsi dan lulus seleksi asesor BKD. Karena itu, dalam kesempatan ini kita akan mendengarkan beberapa hal dari Ketua LPM terkait dengan persiapan refreshment dan rekrutmen asesor BKD. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Ketua LPM, Bapak Dr. Syahril Jamil MAG, untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan hal tersebut. Kepada beliau kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala hamadu Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sangat kami hormati dan kami muliakan para guru besar kita, alhamdulillah sudah sangat menjadi uswah nih Prof. Rizan, Prof. Duski, Prof. Muha, Prof. Maya ya, sudah membersamai kita dari awal, jauh sebelum waktunya beliau sudah bergabung. Jadi juga Bapak Ibu sekalian, Pak Dekan ya, Pak Dekan dakwah ya, Pak Dekan dakwah sedang umroh toh? Halo, Assalamualaikum Pak. Saya ingin menyapa khusus beliau yang sedang umroh ini. Assalamualaikum Pak Dekan dakwah, Pak Sarip. Ya, juga Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang insya Allah senantiasa dalam keberkahan, nuansa Ramadan yang senantiasa membawa kesejukan bagi kita semua. Alhamdulillah Rabbil Alamin atas kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk pada hari ini kita bisa bertemu dalam rangka menyatukan persepsi kita, memperkuat barisan untuk menghadapi replacement asesor sekaligus sertifikasi ulang, katakan begitu, bagi asesor BKD di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang mau kami sampaikan di dalam kesempatan ini. Izin saya akan share dokumen dulu. Ya, sudah bisa kelihatan ya? Bisa.
Kelihatan ya. Ada beberapa hal yang menjadi dasar bagi kita menyelenggarakan kegiatan ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Amilda tadi. Pertama, bahwa ada perubahan-perubahan regulasi terkait dengan POBKD 2016 dan dilakukan penyesuaian atau perubahan-perubahan pada POBKD 2021, itu yang pertama. Yang kedua, tentang asesor. Jadi di dalam perubahan-perubahan tersebut meminta kepada seluruh perguruan tinggi, termasuk berarti di dalamnya adalah PTKI, untuk melakukan penyegaran asesor dan sekaligus ya kalau bahasanya itu tes ulang ya, tes ulang. Itulah makanya kemudian seluruh asesor-asesor BKD kita yang sudah definitif, katakan begitu, itu kita ikut sertakan secara otomatis di dalam usulan yang kita ajukan. Kemudian juga kita akan merekrut juga, menambah lagi jumlah asesor kita yang sesuai dengan kebutuhan kita di Bunda Denpasar Palembang. Nah, Bapak Ibu, ini yang mendasari yang pertama, bahwa berdasarkan keputusan Dirjen Dikti Kemendikbud nomor 12E tahun 2021 tentang POBKD ini, POBKD ini menjadi acuan bagi kita, bagi dosen untuk melakukan melaksanakan kinerjanya. Jadi ada aturan-aturan yang khusus ya yang menunjukkan perubahan dan ya kebijakan baru terkait dengan BKD, sistem pelaporan BKD yang ada di lingkungan kita. Dan itu sudah ada dikeluarkan keputusan Dirjen Dikti nomor 12 tahun 2021. Nah, kemudian ini yang khusus tentang pemberlakuan POBKD. Jadi POBKD kita ini sejatinya itu sudah mulai diterapkan kemarin pada tahun semester genap 2020-2021. Jadi bulan Juni 2021 itu sejatinya sudah mulai diterapkan dan paling lambat katanya waktu itu semester ganjil 2021-2022 berarti Februari ini sudah menggunakan POBKD yang baru ini. Berarti ada penyesuaian. Sementara kita sampai yang terakhir kemarin itu masih menggunakan POBKD 2016. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita juga ini tentang pelaksanaan PO-nya. Jadi PO itu tadi dari yang awal ditetapkan kita pada semester ganjil 2022 berarti Februari ya sampai ke Februari 2022, kemudian diperpanjang ini. Jadi ada masa perpanjangan untuk pemberlakuan POBKD itu. Ini sudah perpanjangan kali kedua menurut Prof. Rambat waktu itu ya, waktu kita melakukan diskusi bersama Prof. Rambat, salah satu personil BKD di Kemendikbud Dikti. Nah, beliau menyatakan bahwa ini sudah perpanjangan yang kedua dan harus dilakukan nanti seluruhnya pada bulan Agustus ini. Maka kemudian kita mengambil langkah cepat, untuk melakukan rekrutmen kembali pada asesor BKD di lingkungan Bunda Denpasar Palembang. Nah, Bapak Ibu, di dalam surat ini juga ada sebuah klausul ini ya, yang poin nomor 2 ini yang kurang lebih maknanya bahwa asesor yang belum mengikuti penyegaran diharapkan untuk mengikuti penyegaran. Jadi asesor lama Bapak Ibu ini mesti dan wajib untuk mengikuti penyegaran. Nah, karena kalau tidak mengikuti penyegaran maka kemudian asesor lama ini kemudian tidak bisa ditugaskan. Dan itu setiap oleh karenanya nanti kita akan melakukan penyegaran dan rekrutmen ini pada tanggal 26. Jadi ada penyegaran bagi asesor lama dan pembekalan bagi kita yang baru akan menjadi asesor, sekaligus nanti kita akan ada ujiannya. Jadi ada tahapan-tahapan itu yang akan kita lakukan nanti pada tanggal 26.
Nah, kemudian Bapak Ibu, posisi saat ini kami laporkan kepada Bapak Ibu semua bahwa kita baru memiliki 22 orang asesor. Sementara yang mau kita berikan penilaian seluruh jumlah dosen kita yang sudah harus mengisi BKD dan LBKD dan RBKD itu sejumlah 619 orang. Kalau kita asumsikan bahwa kita ikuti regulasinya, satu asesor itu dosen itu dinilai oleh 2 asesor, maka kemudian berarti 619 ini kita bagi kurang lebih masih sangat jauh perimbangan dari 22 ini Bapak Ibu. Jumlah ideal yang proporsional yang kita butuhkan itu adalah sebanyak kurang lebih sekitar 80 orang asesor untuk rasio 1 berbanding 20 orang dosen. Jadi di dalam skala diskusi kita dengan Prof. Rambat kemarin, skala idealnya itu maksimalnya di 20 orang. Jadi dengan demikian maka kemudian hitung-hitungan kita butuh sekitar 80 orang asesor. Oleh karenanya kemudian Bapak Ibu, Prof. Rambat waktu itu memberikan kepada kita solusi untuk segera melakukan open recruitment asesor kembali. Maka setelah kita berkoordinasi dengan pimpinan dalam hal ini WR1 dan rektor, kita menginisiasi kegiatan ini untuk melakukan rekrutmen kembali terhadap asesor-asesor BKD kita ini untuk menambah jumlah kuota yang alhamdulillah sampai pada kuota terakhir ditambah dengan jumlah asesor yang sudah definitif sebanyak 22 itu, saat ini kita sudah ada 91 orang. Dalam hitung-hitungan LPM, 91 orang ini nanti masing-masing orang itu akan kurang lebih menilai itu sekitar antara 13 sampai 14 orang per asesornya kalau kita lulus semua ujian 91 ini. Ya, kita berharap kemarin dari diskusi kita dengan Prof. Rambat, katanya tidak ada ketentuan sampai sejumlah berapa saja pendaftarnya untuk asesor itu. Jadi selagi yang punya kesempatan ya monggo untuk diinikan. Nah, nanti akan dilakukan tes oleh tim BKD Kemenristek untuk kemudian dikeluarkan penilaian jika kemudian lulus dari tes itu. Nah, maka kemudian kita berharap Bapak Ibu 91 ini seluruhnya bisa lulus untuk menjadi asesor BKD. Jadi 91 ini seluruhnya bisa lulus untuk menjadi asesor BKD. Dari cerita-cerita kita dengan kawan-kawan asesor kemarin, ada satu asesor kita ini menilai sampai 104 orang Bapak. Jadi jumlahnya 104 orang. Nah, bagaimana lagi kita akan melakukan penilaian yang agak objektif begitu ya, kemudian memberikan penilaian yang serius kalau volumenya itu sudah sangat banyak. Maka kemudian kita sangat berharap nanti seluruh kita yang mendaftar 91 orang ini seluruhnya bisa lulus mendapat nilai dan kemudian bisa untuk sama-sama menjadi asesor pada penilaian BKD yang akan datang, insyaallah pada bulan Juli. Nah, terkait dengan itu Bapak Ibu, pada kesempatan ini, pada hari ini ada dua sesi yang sangat penting yang akan kita ikuti sejatinya. Yang pertama nanti kita akan melakukan pengenalan materi. Insyaallah nanti akan disampaikan oleh Pak Afandi. Yang kedua kita akan mengenal sister karena nanti ujiannya itu melalui sister. Jadi nanti kita akan ada sesi dari Pak Afandi yang akan memperkenalkan kepada kita isi matrik dari penilaian BKD itu. Sehingga nanti ketika melakukan pembekalan di awalnya pada hari Selasa tanggal 26 itu seluruh kita sudah punya bekal tentang matrik PO BKD yang terbaru itu. Nah, kemudian yang kedua nanti sesi sister ya kurang lebih mungkin sekitar setengah jam, nanti Pak Farudin kita minta untuk memberikan kepada kita
pembekalan awal bagaimana kita masuk ke sister itu. Karena nanti di dalam pada hari Selasa itu kita akan juga dilakukan tes, dan tesnya itu adalah tes kasus menilai ya. Informasinya itu kita menilai hasil kinerja dari dosen itu, dan itu menggunakan sister. Nah, karena itu kemudian kita juga nanti penting untuk mengenal itu lebih awal. Memang nanti pada waktu pembekalan itu akan diperkenalkan kepada kita semua. Tapi saya yakin mungkin nanti karena volumenya atau waktu segala macamnya kita sangat mepet pada hari H itu, maka kemudian hari ini kita lakukan pembekalan terlebih dahulu. Kalau bahasa Prof Muha itu ya melangkah lebih dulu lah kira-kira. Jadi jangan sampai nanti uang lari gitu kan, kita ketinggalan kayak gitu. Nah, jadi supaya untuk melakukan akselerasinya sama ya, kita siapkan hari ini pembekalan yang bisa kita lakukan itu. Nah, ini Bapak Ibu, materi-materi nanti akan kami share ya, sesudah kita melakukan kegiatan ini. Termasuk nanti ada beberapa perubahan-perubahan fundamental yang terjadi antara sistem BKD yang lama dengan yang baru ini ya. Jadi umpamanya kalau yang lama itu khususnya ini juga yang menjadi temuan Bapak Ibu kemarin, temuan bagi kita semua yang juga cukup merepotkan. Ini adalah bahwa POBKD 2021 yang digunakan BPK kemarin melakukan pemeriksaan kita, mengaudit kita, itu adalah POBKD yang sudah memberikan beban kerja khusus bagi lektor kepala. Nah, selama ini kita belum, makanya kemudian kemarin kita agak direpotkan. Maka kita minta kepada para lektor kepala untuk kemudian mengumpulkan data-data yang dibutuhkan kemarin. Nah, itu salah satu eksesnya. Jadi dan itu yang kemudian menjadi berubah, dan kemudian kita ya harus sosialisasikan ini. Nah, dalam konteks ini LPM Bapak Ibu akan melakukan hari ini, kita melakukan mengawal ya kegiatan rekrutmen ini, sekaligus kami juga sudah menyiapkan nanti pedoman BKD baru bagi UIN Raden Patah Palembang. Saat ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Amilda tadi, ini sedang proses finalisasi oleh tim. Kemudian kalau sudah nanti insya Allah pada bulan Juni itu akan kita sosialisasi dosen kita untuk bisa kita jadikan sebagai pedoman pada nanti kita melakukan pengisian BKD pada bulan Juli. Ya, kira-kira bulan Juli akan kita lakukan pengisian BKD ulang. Kita sudah menggunakan pedoman baru, dan insya Allah juga kita akan sudah dinilai ditambah kekuatan penilainya itu dengan asesor-asesor BKD yang baru hasil rekrutmen yang kita lakukan pada tahun ini. Nah, ini saja mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Kurang lebih kita punya 1,5 jam ya untuk melakukan diskusi nanti, khususnya yang terkait dengan matrik dan juga dengan sister. Nah, silahkan Bapak Ibu kita semua manfaatkan ini sebelum nanti kita akan mengikuti insya Allah ujian itu, seleksi itu pada tanggal 26. Mudah-mudahan kita semua sekali lagi bisa lulus ya. Kita sangat berharap, makanya kemudian kita melakukan segala upaya lah, katakan begitu, untuk agar kemudian apa yang kita inginkan untuk kebaikan lembaga ini bisa tercapai. Demikian dari saya sebagai pengantar diskusi kita. Ini sepertinya sudah ada Pak WR1 nih Bu Amilda. Ya, izin Pak WR1, kami sudah mulai duluan tadi. Terima kasih atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dan pengantarnya Bapak Ketua LPM.
Kami ucapkan juga selamat bergabung Ibu Rektor dan Bapak Wakil Rektor 1. Karena itu sedikit kami mohon kesediaannya untuk sambutan, memberikan sambutan sepatah dua patah kata kepada para asesor dan calon asesor ini, asesor BKD. Kepada Ibu Rektor mungkin kami persilakan Bu. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak para Wakil Rektor, yang Direktur 1, 2, dan 3, Kepala Biro, para Dekan, Ketua Lembaga, semua yang hadir, para guru besar, para dosen. Saya juga sebenarnya di sini dilibatkan bukan sebagai rektornya ya, sebagai asesor ya, asesor BKD. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama dan utama kita tentu wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti sebuah kegiatan yang penting, bukan hanya penting bagi kita sebagai mungkin ada asesor yang lama atau bisa disebut asesor senior dan calon asesor yang sebentar lagi kita akan mengikuti kegiatan refreshment bagi asesor senior dan mungkin kegiatan diklat atau BIMTEK bagi asesor yang baru, yang itu dijadikan satu paket. Terima kasih pada Ketua Lembaga Penjamin Mutu beserta jajaran yang sudah memfasilitasi kegiatan ini. Ya, semoga apa yang menjadi keinginan kita bersama ini tentu terkait dengan kualitas dosen kita, khususnya bagaimana kinerja dosen kita menjadi lebih baik ke depannya. Tentu itu harapan kita bersama, dan ini berkah sekali ini juga dilaksanakan di bulan suci Ramadan. Semoga juga memberikan keberkahan tersendiri juga bagi lembaga kita. Saya diminta buka atau enggak ini? Enggak ya? Enggak ya, sambutan aja ya. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tentu terima kasih dan apresiasi kepada kita semua yang terlibat di sini, kepada asesor senior dan calon asesor. Semoga kehadiran kita hari ini meskipun hanya melalui Zoom dan juga aktivitas kita sepanjang hari ini dan juga selanjutnya itu selalu diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bernilai ibadah di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Demikian mungkin dari saya, mohon maaf kalau ada kekurangan. Pada Allah mohon ampun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas kesediaan Ibu Rektor yang sudah memberikan sambutan kepada para audiens. Ya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua bahwa ada beberapa materi yang mungkin nanti akan disampaikan oleh Bapak Kapus Audit dan Pengendalian. Langsung saja saya rasa kepada Bapak Muhammad Afandi MPD kami persilakan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala alihi washabihi asmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Rektor, Ibu Profesor Dr. Nyai Khadijah SAG MSI, yang saya hormati Bapak dan Ibu Wakil Rektor 1, 2, dan 3,
dan juga yang kami muliakan dan kami hormati para guru besar UIN Raden Fatah Palembang, kemudian Bapak Dekan, Ibu Dekan, ya, Wakil Dekan, yang dalam hal ini selaku peserta dalam kegiatan refreshment dan rekrutmen asesor BKD UIN Raden Fatah Palembang. Salam takzim dari kami, dari tim LPM UIN Raden Fatah Palembang, dan juga tidak lupa kami sampaikan salam hormat kami kepada Ketua LPM Bapak Dr. Syafril Jamil yang tidak pernah lupa, ya, selalu mengingatkan kepada kami agar selalu melaksanakan tugas dan fungsi kami di LPM, bagaimana agar kita selalu melaksanakan penjaminan mutu di UIN Raden Fatah Palembang ini. Mudah-mudahan apa yang akan kita laksanakan ini pada hari ini nanti bisa menjadikan tahap awal, ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua LPM tadi, bahwa sebenarnya dalam kegiatan pra-refreshment ini adalah kegiatan, ya, untuk memberikan penguatan atau persiapan dalam menghadapi kegiatan rekrutmen nanti yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 April tahun 2022 ini. Bapak Ibu sekalian, marilah selalu kita senantiasa, ya, memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan pada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul melalui Zoom meeting ini dalam kegiatan pra-refreshment dan rekrutmen asesor BKD UIN Raden Fatah Palembang. Kedua kalinya salawat serta salam marilah kita selalu sanjungkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, izinkanlah saya di sini. Saya diberikan amanah oleh Bapak Ketua LPM. Sebenarnya saya kemarin menyampaikan kepada Pak Ketua, saya di sini selaku Kapus Audit dan Penjaminan Mutu diberikan amanah untuk penyampaian materi tentang rubrik BKD 2021 ini. Di sini pesertanya adalah para guru besar, gitu ya, para asesor, para dosen-dosen senior, sedangkan saya ini masih dosen junior seperti itu. Jadi saya sekali lagi mohon izin, saya di sini tidak menggurui seperti itu. Saya hanya sharing, membagikan materi yang pernah kita ikuti dalam kegiatan yang sudah kita laksanakan sebelumnya, ya, kegiatan tentang asesor BKD dan aplikasi sister yang sudah kita laksanakan sebulan yang lalu. Kita menghadirkan narasumber dari Dirjen Dikti, ya, tepatnya bagian SDM seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, izinkanlah saya akan share screen terlebih dahulu tentang materi tentang rubrik beban kerja dosen tahun 2021. Di sini ada beberapa hal yang kita ketahui. Memang ada beberapa poin, ya, perbedaan dengan POBKD sebelumnya. Kalau di kampus kita terakhir ini kita mengacu pada POBKD tahun 2016 seperti itu. Tapi menurut saya, untuk para Bapak asesor dan juga para Bapak calon asesor, kaitan dengan masalah rubrik dan matrik ini merupakan hal yang sudah tidak asing seperti itu. Jadi ini saya ingin mengingatkan kembali, karena memang
selama saya menjalin komunikasi dengan pihak Dikti yang akan nanti jadi tim ya pelaksana kegiatan tanggal 26 April 22 ini, saya dapat bocoran tentang tes apa saja nanti yang akan dilaksanakan seperti itu setelah kegiatan materi yang disampaikan. Itu ada 2 tes. Yang pertama itu tes kompetensi, ini berisi 20 soal pilihan ganda ya, itu closed book, waktunya nanti sekitar 40 menit. Kemudian tes yang kedua itu berkaitan dengan keterampilan, yaitu untuk menilai portofolio dosen. Ini nanti dilaksanakan open book selama 60 menit. Ini kaitannya seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua LPN tadi. Kalau yang untuk keterampilan ini berkaitan dengan pengoperasian masalah sister itu. Dan untuk itu maka di sini saya akan menyampaikan materi tentang rubrik ya POPKD 2021 ini. Yang pertama berkaitan dengan regulasi pelaksanaan POPKD 2021 ini. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 14 ya, tahun 2005 pasal 72 ini berisi tentang ya, beban kerja dosen. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 12 ya, tahun 2012 tentang Dikti, ini berisi tentang pendidikan tinggi ya, akademik ya, pendidikan tinggi vokasi dan juga pendidikan tinggi profesi seperti itu. Kemudian yang berikutnya yaitu Permenristek Dikti nomor 20 tahun 2017 ini berisi tentang ya, kewajiban rektor kepala dan juga guru besar. Tapi juga sebenarnya di sini tidak hanya kewajiban rektor kepala dan guru besar juga, tetapi di situ ada juga dijelaskan tentang yang terbaru ini nanti yaitu tentang kewajiban asisten ahli, lektor kepala dan juga guru besar ini selama 3 tahun seperti itu. Kemudian yang berikutnya yaitu tentang Permendikbud nomor 3 tahun 2020 pasal 30 ini berisi tentang standar nasional pendidikan tinggi. Dan yang berikutnya yaitu keputusan Dirjen Dikti nomor 12 /E/KPT /2021 ini tentang POPKD 2021 yang akan kita bahas ya pada kegiatan pra dan nanti juga pada kegiatan refreshment. Nah, ini berkaitan dengan regulasi yang mendasari tentang penerapan POPKD tahun 2021. Nah, kemudian untuk tahap implementasinya ya ini dilaksanakan memang dengan tujuan untuk melakukan standarisasi dan juga penjaminan mutu PKD. Nah, dengan adanya POPKD ini ya, prosedur operasional ini diharapkan nanti bisa dijadikan acuan ya, standar dalam memberikan penilaian terhadap beban kerja dosen yang telah dilaksanakan. Nah, kemudian ini juga sebenarnya kaitannya ada juga dari implementasi kebijakan dari MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang memang sudah diterapkan ya selama ini, dan di kampus kita juga kita sudah beberapa kali melaksanakan workshop ya, seminar tentang MBKM, dan ini juga ternyata masuk juga dalam PKD ya, masuk dalam penilaian seperti itu. Nah, kemudian ya dengan adanya POPKD yang baru ini ya, dengan proses pelaksanaan standarisasi dan juga penjaminan mutu PKD gitu ya, dan semua proses yang dilaksanakan ini diharapkan gitu ya dapat adanya pencapaian ya IK dosen yang nanti ya berkontribusi pada IKU perguruan tinggi. Jadi harapannya gitu dalam implementasi POPKD 2021 ini diharapkan dari IK dosen tersebut yang dilaksanakan dapat memberikan kontribusi terhadap IKU perguruan tinggi, dan yang pada akhirnya dengan pencapaian IKU
perguruan tinggi tersebut juga nanti berkontribusi pada itu kementerian. Kalau dalam hal ini di perguruan tinggi kita yaitu itu Kementerian Agama seperti itu. Nah, kemudian ini berkaitan kewajiban ya, yang ketiga ini seperti yang sudah disinggung di awal tadi oleh Pak Kepala LPM berkaitan dengan beban kinerja dosen. Nah, ini sesuai dengan PUBKD yang terbaru ini ya berkisar 12 sampai 16 SKS per semester. Nah, ini dengan beberapa standar. Yang pertama untuk dosen ya. Dosen itu di sini ada kode B dan C. Ini juga sebenarnya nanti akan ada penjelasan ya setelah slide ini. Ini maksudnya yaitu dosen dengan kegiatan pendidikan dan penelitian itu minimal 9 SKS ya, ditambah semua komponen ya, tidak boleh kosong. Ini maksudnya gitu ya, baik itu ya penelitian, pendidikan ya, dan penelitian ini ya minimal 9 SKS dan juga semua komponen itu ya ada komponen pengabdian dan juga komponen penunjang gitu ya. Nah, kemudian ini maksimal 16 SKS per semester dikecualikan dengan dosen tugas belajar. Nah, untuk dosen tugas belajar ini tetap ya memiliki kewajiban untuk ya melaporkan proses perkembangan tugas belajar yang dilaksanakan. Nah, ini tiap semester tetap harus melaporkan. Nah, yang dilaporkan itu melalui KHS atau kartu hasil studi. Ini kalau dalam BKD, dalam apa namanya, dalam satu semester itu ya, itu dihitung beban kerjanya bagi dosennya tugas belajar itu sebesar 12 SKS dengan catatan melaporkan kegiatan proses perkuliahannya itu melalui kartu hasil studi yang sudah dilaksanakan. Kemudian kalau untuk dosen yang dia izin belajar itu ya, statusnya izin belajar sama halnya dengan dosen biasa ya, tetap yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi dan wajib melaporkan ya setiap semester melalui BKD ya atau RBKD dan LBKD. Nah, kemudian yang kedua, dosen dengan tugas tambahan gitu ya. Untuk dosen dengan tugas tambahan ini ya untuk aspek B atau pendidikan ini minimal 3 SKS. Kemudian untuk komponen atau aspek C ini adalah penelitian, D ini adalah pengabdian kepada masyarakat, dan E ini penunjang, itu boleh kosong. Jadi dosen dengan tugas tambahan di sini kalau kita melihat gitu ya, melihat PUBKD tahun 2021 itu ya pada bab 2 gitu ya tentang pengaturan PKD poin A ya tentang tugas dosen kepada nomor atau butir 10 dan 11 itu di situ dijelaskan secara detail bahwa dosen dengan tugas tambahan dimulai dari pimpinan perguruan tinggi sampai ketua jurusan atau kaprodi itu minimal gitu ya, beban kerja dosennya itu minimal 3 SKS, itu cukup B saja tidak apa-apa, atau aspek pendidikan. Aspek penelitian, pengabdian, dan penunjang itu boleh kosong. Tetapi juga tetap boleh gitu ya melaksanakan semua tridharma maksimal 16 SKS per semester seperti itu. Kemudian untuk aspek yang ketiga ya di sini tentang dosen melaporkan kewajiban khusus. Ini berkaitan dengan tadi ya jabatan fungsional dosen, ada kewajiban khusus yang harus dilaksanakan selama 3 tahun itu ya, dari mulai asisten ahli, lektor kepala sampai guru besar. Nanti akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Oke Bapak Ibu sekalian, berikutnya ini saya akan menyampaikan rubrik BKD
tahun 2021 ini saya hanya menyampaikan ya sekilas saja ya, karena setelah ini masih ada sesi waktu untuk Bapak Kepala Pusdipd untuk menyampaikan aplikasi Sister, karena ini kaitannya juga tentang tes keterampilan itu ya, karena lebih bersifat teknis, jadi mungkin saya di sini menyampaikan materinya, saya ambil materi-materi yang singkat ya, yang penting-penting. Nanti materi ini juga akan kita bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Untuk rubrik PKD tahun 2021 ya, ini seperti yang sebelumnya saya sampaikan tadi tentang penyusunan laporan kewajiban khusus ya, ini bagi jabatan dosen dari asisten ahli, lektor kepala dan profesor. Pemenuhan minimal kewajiban khusus tersebut itu selama durasi waktunya itu 3 tahun, jadi dihitung per 3 tahun seperti itu. Nah, yang pertama untuk jabatan dosen asisten ahli, ini memiliki kewajiban untuk menghasilkan karya intelektual ya, berupa menulis buku ajar atau buku teks atau publikasi ilmiah. Ini jumlah minimal itu 1 buku atau 1 karya ilmiah. Ini di sini kontribusi penulis itu sebagai penulis utama atau pendamping. Jadi selama 3 tahun ya, dosen jabatan fungsional asisten ahli memiliki kewajiban khusus untuk menulis buku ajar atau buku teks atau publikasi ilmiah itu 1 buku atau 1 karya ilmiah dalam jangka waktu 3 tahun. Itu untuk asisten ahli. Nah, kalau untuk lektor ini memiliki kewajiban ya menulis buku ajar atau buku teks atau publikasi ilmiah itu jumlah minimal 1 buku atau 1 karya ilmiah. Ini kontribusi penulisnya itu sebagai penulis utama atau pendamping. Nah, ini untuk yang jabatan dosen pada lektor. Nah, kalau Bapak Ibu peserta atau Bapak asesor dan Bapak calon asesor di sini kan rata-rata sudah lektor kepala dan juga sudah profesor. Nah, di sini ada tugas khusus untuk Bapak dan Ibu sekalian, yaitu selama 3 tahun ya memiliki kewajiban untuk menghasilkan karya intelektual. Yang pertama, paling sedikit 3 karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi atau paling sedikit 1 jurnal internasional, paten, atau karya seni monumental atau desain monumental. Jadi tadi untuk yang karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi itu paling sedikit 3. Tapi kalau untuk jurnal internasional atau paten atau karya seni monumental itu paling sedikit 1 karya dalam jangka waktu 3 tahun. Tetapi di sini kontribusi dosen itu yang pertama tadi untuk karya ilmiah yang dalam jurnal nasional terakreditasi itu sebagai penulis utama, penulis pertama atau penulis korespondensi atau sebagai penulis yang memang memproses artikel dari mulai ya submit sampai accepted ya, sampai proses review dan sebagainya itu. Nah, kemudian untuk yang paling sedikit 1 jurnal internasional, paten atau karya seni monumental ya dalam 3 tahun itu minimal 1, itu kontribusi dosen itu sebagai penulis utama atau juga boleh sebagai penulis pendamping. Ini untuk dosen jabatan fungsional lektor kepala. Kemudian tugas khusus untuk guru besar atau profesor. Ini yang pertama yaitu menulis buku ajar atau buku teks
Yang pertama yaitu paling sedikit 3 karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional. Ini paling, kalau dalam jurnal internasional paling sedikit 3 karya ilmiah selama 3 tahun. Nah, kontribusi dosen yaitu sebagai salah satu, sebagai penulis utama ya, atau penulis korespondensi. Kemudian yang kedua, paling sedikit 1 karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi, paten, atau karya seni monumental atau desain monumental. Ini minimal 1 karya dalam jangka waktu 3 tahun. Kontribusi dosen yaitu sebagai penulis utama atau pendamping. Seperti itu. Jadi kalau untuk guru besar itu ada jurnal internasional yang pertama, kemudian yang kedua jurnal internasional bereputasi. Kalau jurnal internasional itu minimal 3 karya ilmiah dalam jangka waktu 3 tahun, kontribusinya sebagai penulis utama ataupun penulis korespondensi. Tetapi kalau untuk jurnal internasional bereputasi itu cukup 1 minimal dalam jangka waktu 3 tahun. Kontribusinya yaitu boleh sebagai penulis utama ataupun penulis pendamping. Nah, ini adalah kewajiban khusus ya PKD dosen sesuai dengan jabatan dosen ya, dari asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan juga sampai ke profesor atau guru besar. Nah, untuk rubrik di PKD 2021 ini, di sini ada kode-kode tertentu, dan kode ini sebenarnya sama kalau kita lihat ya dalam POPAK atau ya, prosedur ya operasional untuk penilaian angka kredit yang tahun 2019 ya. Jadi ada kode A, B, C, D, dan E. Kalau kode A itu ada untuk pendidikan formal dan sertifikat diklat, B itu pelaksanaan pendidikan, C penelitian, D pengabdian kepada masyarakat, dan E adalah penunjang tugas dosen. Nah, ini tentang untuk pemenuhan ya laporan PKD ataupun PKD, bisa dilihat di slide ini ya. Yang nomor 1 di sini untuk dosen ya, ini seperti yang saya jelaskan tadi di awal ya, tentang tugas kewajiban ya, tentang beban kerja dosen, baik itu untuk dosen murni atau dosen biasa, dan yang kedua itu untuk dosen dengan tugas tambahan tadi ya. Kalau untuk dosen biasa, beban SKS-nya untuk komponen pendidikan dan penelitian itu sama dengan atau lebih ya dari 9 SKS, lebih atau ya sama dengan atau lebih dari 9 SKS. Nah, ini keterangannya di sini, baik itu penelitian, pendidikan, penelitian, pengabdian, dan penunjang, ini semuanya tidak boleh kosong. Dalam artian semua harus dilaksanakan. Harus dilaksanakan ya. Jadi kalau bebannya tadi, ulangi, kalau untuk dosen yang biasa tanpa tugas tambahan ya, pendidikan dan penelitian itu ya minimal 9 ya, minimal 9 atau lebih dari 9 SKS. Nah, tapi totalnya ketika ditotal, baik itu pendidikan, penelitian, pengabdian, penunjang, ya jumlah minimal itu 12 SKS, maksimal itu 16 SKS. Nah, kemudian ke semua kegiatan tridharma dan penunjang ini tidak boleh kosong, semuanya harus ada kegiatannya, harus dilaksanakan seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk dosen dengan tugas tambahan ya, sini untuk komponen pendidikan, itu ya, sama dengan lebih ya dari 3 SKS atau 3 SKS minimal. 3 SKS atau lebih untuk komponen pendidikan.
Tetapi untuk komponen penelitian, pengabdian, penunjang itu boleh kosong. Boleh kosong gitu ya. Ini berdasarkan PO-BKD yang terbaru tahun 2021 ini. Jadi dosen dengan tugas tambahan itu kalau aspek pendidikannya sudah terpenuhi 3 SKS, ya berarti beban kerja dosennya sudah terpenuhi. Walaupun penelitian, pengabdian, penunjang itu kosong. Memang ya seperti inilah ya untuk PO-BKD yang terbaru ini. Itu bedanya untuk BKD bagi dosen murni atau dosen biasa dan dengan dosen dengan tugas tambahan. Untuk berikutnya, Bapak Ibu sekalian, di sini beberapa ya kegiatan-kegiatan dalam rubrik ya, ini diambil dari lampiran PO-BKD tahun 2021 ya, aspek pelaksanaan pendidikan ya, kemudian ada juga penelitian, pengabdian masyarakat, dan juga ada penunjang. Di sini akan saya sampaikan secara singkat saja karena saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah sangat memahami sekali untuk rubrik ini, dan nanti juga materi ini juga akan kami bagikan secara lengkap pada Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk pelaksanaan pendidikan ini yang meliputi melaksanakan perkuliahan, ya, tutorial tatap muka atau daring, ya. Kemudian juga membimbing, menguji hasil dari disertasi, tesis, skripsi, dan tugas akhir, juga menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktek keguruan, bengkel, studio, kebun percobaan yang dilaksanakan ya ini baik secara tatap muka ataupun daring ya. Kemudian ini ada 1 SKS ya. Kemudian ada juga membimbing seminar mahasiswa ya, membimbing KKN, kemudian membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi gitu ya. Kemudian bertugas sebagai penguji atau ujian akhir profesi, kemudian membina kegiatan mahasiswa bidang akademik dan kemahasiswaan gitu ya. Kemudian ada mengembangkan program kuliah baik itu tatap muka ataupun daring, mengembangkan bahan pengajaran, menyampaikan orasi ilmiah di tingkat perguruan tinggi ya, menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi sesuai dengan tusi dan kewenangannya, kemudian membimbing dosen yang mempunyai jabatan akademik lebih rendah, melaksanakan kegiatan data sharing ya, pendampingan mahasiswa di luar institusi, kemudian melaksanakan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi dan memperoleh sertifikat profesi. Nah, untuk masing-masing beban atau ya, hasilnya ya, kemudian beban SKS-nya, buktinya di sini bisa kita lihat ya. Untuk pelaksanaan pendidikan tadi di sini satuan hasilnya ini adalah tiap SKS per semester ya. Nah, kemudian buktinya ya seperti biasa, SK dari pimpinan ya. Nah, kemudian di tempat kita itu ada RPS ya, kemudian nanti absen dosen, absen mahasiswa, soal UTS, soal UAS, daftar nilai. Nah, kemudian sama ya, ini seperti PO-BKD yang kita gunakan sebelumnya ya, tidak ada perbedaan, cuma di sini penambahannya adalah tentang tatap muka atau daring. Nah, inilah yang ada penambahan seperti ini yang untuk PO-BKD 2021. Nah, kemudian di sini yang yang ada sedikit perbedaan ya dengan yang kita gunakan selama ini, itu tentang membina kegiatan mahasiswa ya, baik itu di bidang akademik dan kemahasiswaan ya, termasuk dalam kegiatan ini ada membimbing mahasiswa menghasilkan produk saintifik, membimbing mahasiswa dalam kompetisi bidang akademik dan non akademik. Di sini bisa kita lihat ya di keterangan bahwa tidak dibatasi jumlah mahasiswa. Nah, biasanya kita dibatasi ya per 6 mahasiswa seperti itu. Kalau di PO-BKD yang ini tidak dibatasi, cuma di sini juga diberikan keterangan ya untuk
poin yang 6.2 ya, untuk membimbing mahasiswa menghasilkan produk saintifik bereputasi dan mendapatkan pengakuan tingkat internasional itu diberikan 10 SKS ya. Tingkat nasional itu diberikan 5 SKS. Nah, ini outputnya produk ya, dan bukti pengakuan. Kemudian yang berikutnya yang 6.3 ini membimbing mahasiswa mengikuti kompetensi di bidang akademik ya dan non akademiknya. Ini ada level internasional itu SKS-nya 10, nasional itu SKS-nya 5. Ini buktinya piagam, medali atau piala kejuaraan atau kompetisi. Ini di sini diberikan kejelasan bahwa SKS yang tertulis di sini adalah SKS maksimal gitu ya, sehingga perolehan SKS kegiatan ini ditentukan oleh reputasi produk yang dihasilkan dan prestasi yang diperoleh. Jadi ini merupakan SKS maksimal, tergantung apakah dia di level internasional ataupun di level nasional seperti itu. Kemudian juga dilihat dari output produknya. Nah kemudian untuk untuk kegiatan pengembangan bahan kuliah ya, di sini ada buku ajar baik itu cetak atau elektronik ya. Ini dihitung setiap buku itu sebesar 5 SKS. Ini buktinya ya, cover, kata pengantar, daftar isi buku, surat tugas pimpinan perguruan tinggi ya. Ini untuk keterangannya di sini tidak dibatasi jumlah buku. Karya tim, ketua itu 60%, anggota itu 40% dibagi jumlah anggota. Untuk untuk proses pembagian yang 5 SKS ini. Di 60% untuk ketuanya, yang 40% itu dari 5 SKS ini dibagi oleh jumlah anggota. Nah kemudian untuk yang kedua tentang pengembangan bahan ajar ya, modul dan seterusnya, ini juga sama dengan buku ajar cetak atau elektronik tadi. Cuma di sini yang membedakan di keterangan ini tidak dibatasi juga jumlah diktat atau modul. Ini kaitannya dengan masalah Merdeka Belajar ya. Jadi di Merdeka Belajar ini kan ada beberapa memang pengambilan mata kuliah ya, bisa antar prodi dalam perguruan tinggi ataupun antar perguruan tinggi gitu ya, antar prodi, antar perguruan tinggi. Nah itu di situ ada penilaian juga ya untuk pengembangan bahan pengajaran atau modul yang dibuat oleh dosen. Kemudian yang ketiga, pengembangan bahan pengajaran modul di sini sama, cuma di sini ya untuk penilaian SKS-nya ini hanya 2 SKS. Ini tidak dibatasi juga ya, sama juga, cuma di sini perbedaannya gitu. Perbedaannya dengan yang tadi yang nomor 1 dan nomor 2 ini berkaitan dengan modul biasa ya untuk bahan perkuliahan. Cuma kalau yang nomor 2 tadi itu berkaitan dengan ya, MBKM ya, tentang Merdeka Belajar ya. Kemudian juga itu berkaitan dengan ya bentuknya di situ ada studi kasus ya, kemudian ada PBL, project based learning. Nah ini ya yang membedakan gitu ya untuk penilaian jumlah SKS-nya tentang pengembangan bahan kuliah ini. Nah kemudian yang berikutnya untuk pelaksanaan penelitian gitu ya. Untuk pelaksanaan penelitian di sini langsung saja kita lihat di tabel rubriknya. Untuk yang pertama, artikel pada jurnal internasional bereputasi. Nah ini setiap artikel ini diberikan angka kredit atau diberikan penilaian sejumlah 10 SKS ya. Ini buktinya halaman sampul, dewan redaksi ya, kemudian daftar isi dan bukti kinerja. Nah ini tidak dibatasi untuk jumlah artikel jurnalnya. Nah kalau untuk karya tim 2 orang, ini untuk autor itu 50%, korespondensi autor 50%, karya tim 3 orang lebih, ini autor 40%, core autornya ini 40% dan anggota 20% dibagi jumlah anggota. Nah ini untuk
artikel pada jurnal internasional bereputasi. Kemudian untuk artikel pada jurnal internasional terindeks pada basis data internasional, nah ini SKS-nya itu 7,5, ada bukti ya, bukti kinerjanya itu sama ya, sama tadi ada halaman sampul, daftar isi, ukuran redaksi, bukti kinerja. Nah ini tidak dibatasi ya untuk jumlah artikel, ya, sama saja tidak dibatasi. Nah ini tentang artikel jurnal ya Bapak Ibu, yang untuk level internasional. Kalau untuk yang level nasional yang terakreditasi Kemenristek itu SKS-nya 6,25. Kalau untuk yang artikel jurnal nasional, ya ini yang tidak terakreditasi ataupun terakreditasi itu SKS-nya 2,5. Sedangkan untuk jurnal ilmiah ya, yang ditulis dalam bahasa resmi PBB namun ya tidak memenuhi syarat sebagai jurnal ilmiah internasional, ini SKS-nya sama dengan pada jurnal nasional tadi, yaitu 2,5. Untuk bukti kinerjanya sama ya, bahannya juga sama. Kemudian untuk hasil penelitian atau pemikiran, untuk hasil penelitian ya, pemikiran di sini untuk hasil penelitian pemikiran yang didiseminasikan ya pada level internasional terindeks pada Simagur dan Scopus, ini setiap artikel ini SKS-nya 7,5. Untuk kinerjanya disebutkan dalam sampul ya, kemudian dapat disebutkan kinerja di sini, keterangannya ini ditulis dengan ya bahasa yang diakui oleh PBB ya, ada Inggris, Cina dan seterusnya. Kemudian juga di sini menyantumkan perguruan tinggi atau afiliasi dari dosen yang bersangkutan. Nah untuk berikutnya, untuk yang hasil penelitian internasional terindeks Scopus ya, IEEE ya, ini ekspor dan ini bisa dilihat ya Bapak Ibu sekalian, di sini memang ya angka kredit atau SKS-nya memang berbeda. Di sini yang paling besar adalah yang terindeks pada Simago dan juga Scopus gitu ya. Kemudian untuk yang level nasional itu 2,5 untuk SKS-nya. Nah kemudian ya, hasil penelitian dan pemikiran yang didiseminasikan selain dalam bentuk artikel ya atau jurnal tadi, ini juga bisa didiseminasikan ya dalam bentuk poster, dimuat dalam proceeding, dipublikasikan juga. Di sini ada nilai SKS-nya ya. Untuk level internasional ini 2,5, untuk nasional itu 1,25. Sedangkan yang disajikan dalam seminar atau simposium atau lokakarya tetapi tidak dimuat ya, proceeding atau tidak dipublikasikan seperti itu kalau untuk level internasional itu SKS-nya 1,25, untuk nasional itu 0,75. Nah berikutnya untuk pengabdian kepada masyarakat Bapak Ibu sekalian, sini bisa kita lihat sama-sama. Di sini untuk level PKM internasional gitu ya, atau industri atau perusahaan multinasional gitu ya. Di sini bisa kita lihat untuk jumlah SKS-nya. Nah di sini 7,5 ya, kemudian ada juga 2. Di sini bisa kita lihat ya, yang membedakan itu memang levelnya ya, level nasional, kemudian level internasional, level nasional, daerah gitu ya, dan oleh masyarakat terbatas untuk pemanfaatan hasil dari kegiatan PKM tersebut itu mempengaruhi jumlah SKS yang akan diperoleh oleh dosen yang bersangkutan. Kemudian kalau untuk yang berikutnya memberikan latihan penyuluhan gitu ya, sama pendampingan ya, yang terjadwal atau terprogram. Nah, di sini yang membedakan ada durasi waktu ya. Ini misalkan yang pertama itu terjadwal kalau dalam 1 semester atau lebih, ini level internasional itu 6 SKS, untuk nasional itu adalah 3 SKS.
Sedangkan untuk tingkat lokal itu hanya 1 SKS. Bukti kinerjanya di sini ada surat keterangan dari Ketua P2M gitu ya, pimpinan perguruan tinggi atau bukti kinerja lainnya. Kemudian kalau dilaksanakan kurang dari 1 semester atau minimal 1 bulan, kalau untuk tingkat internasional itu 3 SKS, kemudian untuk bukti kinerjanya itu sama ya, seperti tadi ada surat keterangan dari Ketua P2M ya, pimpinan PT ataupun bukti kinerja yang lain. Nah, berikutnya yaitu berperan serta aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah. Ini kalau sebagai editor atau dewan penyunting atau dewan redaksi jurnal ilmiah internasional ini berikan SKS ya, 10 SKS. Ini buktinya yaitu ada keputusan editor atau penyunting atau dewan redaksi, ini adalah SK gitu ya. Biasanya kan ada SK-nya seperti itu. Berikutnya kalau untuk editor atau dewan penyunting, dewan redaksi jurnal ilmiah nasional, ini SKS-nya ini 5 sama tadi ya, ada SK. Bukti kinerjanya SK editor ya, penyunting ataupun SK dewan redaksi. Kemudian untuk yang terakhir untuk pelaksanaan penunjang kegiatan dosen itu di sini ada berapa, ini saya ambil ya, tidak semuanya, beberapa ya, ini yang ini sebagai ketua, wakil, sekretaris merangkap anggota sebagai tim perencana kemitraan program studi dengan mitra kelas dunia. Di sini merangkap anggota itu 6 SKS, wakil itu 5, sekretaris itu ya merangkap anggota itu 4 dan anggota itu 3. Ini dilaksanakan setiap semester gitu ya. Ini bukti kinerjanya ya SK pimpinan perguruan tinggi, kemudian juga surat tugas dari pimpinan perguruan tinggi. Nah, untuk berikutnya kalau sebagai ketua, wakil ketua, sekretaris merangkap anggota sebagai tim peningkatan mutu program studi. Ini di sini kita bisa lihat ya itu ya, untuk ini tim akreditasi ya, tim akreditasi berarti di sini juga diberikan poin gitu ya. Untuk akreditasi tingkat internasional itu ya, ketua merangkap anggota itu 6 SKS, wakil ketua merangkap anggota itu 5 SKS, sekretaris itu 4 SKS yang merangkap anggota itu ada 3 SKS. Nah, ini berkaitan dengan kegiatan tim ya, akreditasi ini tadi ya. Ini bukti kinerjanya SK dari pimpinan perguruan tinggi dan juga surat tugas dari pimpinan perguruan tinggi. Nah, kemudian ya, untuk tim akreditasi gitu ya, tim akreditasi yang tadi itu kan untuk level internasional gitu ya. Kalau untuk lingkat perguruan tinggi, misalkan tim APT gitu ya, di sini kalau sebagai ketua atau wakil ketua atau sekretaris merangkap anggota itu 0,75 SKS-nya. Nah, kalau untuk tingkat fakultas atau jurusan itu untuk ketua, wakil ketua, sekretaris merangkap anggota itu 0,5 SKS-nya. Kalau sebagai anggota gitu ya, baik itu pada level APT ya, istilahnya atau ya perguruan tinggi, kalau sebagai anggota ataupun juga sebagai anggota pada tingkat ya, tim akreditasi tingkat prodi gitu ya. Ini kalau APT tadi anggota itu 0,5, kalau anggota pada tingkat prodi itu 0,25. Jadi untuk kegiatan dalam kegiatan akreditasi juga ini masuk dalam poin BKD ya, baik itu sebagai tim sebagai ketua ya, sekretaris ataupun anggota, di situ ada nilainya ya untuk per SKS. Nah, Bapak Ibu sekalian, demikianlah ya materi tentang rubrik BKD yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf jika dalam penyampaian materi ini masih banyak ditemukan hal-hal yang kurang jelas. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya juga mengucapkan terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu sekalian tentang materi yang saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak
Kapus Audit dan Pengendalian Mutu, Bapak Muhammad Afandi MPD. Demikianlah Bapak Ibu sekalian terkait dengan persiapan kita untuk pra-refreshment dan rekrutmen asesor BKD. Bahwa kalau sekedar menambahkan sedikit bahwa kalau dilihat dari materi arah baru kebijakan POBKD 2021 itu dijelaskan ada 14 poin perbedaan antara POBKD 2010 dengan 2021. Di antara perbedaan tersebut bahwa asesor BKD mendapatkan nira jika mengikuti persamaan persepsi. Nah, sekarang asesor BKD adalah dosen yang lulus tes seleksi calon asesor dan memiliki sertifikat asesor dan ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi. Nah, bedanya dulu dan sekarang 2010 dengan POBKD 2001 adalah asesor itu hanya cukup mengikuti persamaan persepsi. Nah, sekarang harus ikut tes seleksi, ya. Kemudian kalau 2010 POBKD 2010 kewajiban khusus hanya diberlakukan kepada profesor saja, jabatan fungsional profesor. Namun sekarang kewajiban khusus juga diberlakukan untuk semua jenjang jabatan fungsional, mulai dari asisten ahli, lektor, lektor kepala dan profesor. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kapus Audit dan Pengendalian. Baik Bapak Ibu sekalian, sedikit mungkin kami berikan kesempatan jika ada yang ingin bertanya dari Bapak Ibu, silakan. Silakan Bapak Ibu jika ada yang bertanya. Halo, Assalamualaikum saja ya. Ya, silakan Pak. Tanya singkat ya, Pak Taufik ya. Pak Taufik. Terima kasih, langsung saja ya. Pedoman terbaru sudah ada belum, Bu? Ya, kalau pedoman terbaru, tadi di awal sudah saya sampaikan Pak, bahwa Alhamdulillah saat ini LPM sudah menyusun untuk pedoman terbaru. Tinggal lagi finalisasi dan penetapan atau pengesahan dari Oke, kan yang kalau sudah ditetapkan, tentu akan kami sosialisasikan. Oke, kan itu yang penting kan, nanti pedoman terbaru dengan pedoman yang lama itu kan nanti ada perbandingan, tadi disampaikan bahwa ada sekian poin yang menjadi perbedaan dengan yang lama dengan yang baru. Ya. Dengan jelasnya dua pedoman itu dengan perbedaannya, maka saya kira kita semua ini akan lebih gampang memahaminya, ya, baik sebagai pedoman kita pribadi maupun ketika kita ditugaskan untuk menjadi asesor. Saya kira begitu. Terima kasih, Bu. Ya, baik. Terima kasih kembali Pak Taufik. Yang lain silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Mulyadi ya? Ya. Baik. Pak Mulyadi. Baik, terima kasih pada moderator Bu Amilda. Kemudian pada Bapak Ibu sekalian, baik sedikit saja saya ingin menanyakan tadi ketika Pak Ketua LPM sudah menentukan jadwal ujian gitu kan untuk apa? Untuk rekrutmen ini yang terpikir di saya bagaimana lulus dulu gitu kan. Jadi apa pedoman operasional BKD ini juga mungkin sangat penting, tapi itu bagaimana lulusnya dulu kan. Jadi yang pertama mungkin dalam kesempatan ini saya ingin menanyakan kemungkinan ada ya kisi-kisi soal secara umum lah gitu kan, supaya bisa lulus dulu. Kalau yang apa asesor senior kemungkinan sudah pernah kan, jadi ini apa sudah tahu. Yang pemula terutama saya pribadi kemungkinan ini masih apa dalam beberapa hari ini ya tentunya harus belajar gitu kan supaya lulus. Jadi yang pertama kisi-kisi umum mungkin apa yang kami siapkan, kemudian yang kedua ya standarnya untuk lulus itu berapa nilainya. Mungkin begitu moderator, terima kasih. Ya, baik. Itu ya Pak Mulyadi ya. Dari pertanyaan Pak Mulyadi tadi untuk kisi-kisi mungkin nanti dijawab oleh Pak Kapus Audit ya. Tetapi untuk kriteria ketuntasan minimal itu 60 Pak. Ya, skornya 60 kriteria ketuntasan minimal dan pelaksanaan tesnya akan dilaksanakan secara online. Jadi kita rasa bukan saya rasa skor 60 mungkin tidak terlalu tinggi, mudah-mudahan kita semua lulus. Amin. Baik, Pak Afandi, silakan untuk menanggapi pertanyaan terkait dengan kisi-kisi. Memang sebaiknya dibocorkan saja kalau ada, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Mulyadi. Jadi memang
kami kemarin itu dari pihak tim LPM ya sangat berharap ya untuk semua dosen yang mengisi atau mendaftarkan diri untuk dalam kegiatan perekrutmen calon asesor PKD ini, harapannya ini semua yang mendaftar itu lulus semua kan, seperti itu. Cuma memang kemarin sempat saya ngobrol itu ya dengan Prof. Rambat, salah satu tim dari bagian SDM Dikti itu. Memang beliau, saya tanya Pak, untuk biasanya setiap perguruan tinggi yang mengajukan untuk perekrutan asesor PKD ini dari jumlah seluruh peserta itu apakah biasanya lulus 100% semua Pak? Ternyata dari pengalaman-pengalaman yang beliau sampaikan itu ternyata ditemukan tidak 100% lulus semua. Tapi mudah-mudahan saya yakin kalau untuk Winraga Fatah ini kayaknya lulus semua ini Pak. Amin. Nah, kemudian untuk ini Pak, saya juga menjadi komunikasi dengan salah satu tim juga untuk tim teknis ya dari bagian SDM itu dalam pelaksanaan tanggal 26 April itu hari Selasa ya, minggu depan yang akan kita laksanakan itu. Memang kita direkomendasikan atau diberikan saran gitu ya untuk melakukan kegiatan pemantapan istilahnya gitu Pak, agar para peserta ini setidaknya sudah melakukan persiapan. Jadi ketika nanti tanggal 26 itu setelah penyampaian materi kemudian diberikan tes itu, para peserta itu sudah siap dan mudah-mudahan bisa lulus semua. Maka untuk itu tim LPM pada hari ini itu melaksanakan kegiatan pra-refreshment dan rekrutmen asesor PKD itu adalah tujuan utamanya adalah agar Bapak Ibu sekalian itu lulus nanti pada kegiatan tanggal 26 April 22 nanti ya. Kemudian untuk saya juga tanya tadi dengan yang namanya Ibu Puput itu ya Pak, ini saya sampaikan langsung ini yang dari Dikti itu, Bu, untuk tesnya itu sebenarnya apa saja Bu gitu ya. Ya minta tolong bocorannya seperti itu. Nah itu ternyata ada 2 tes Pak. 2 tes itu, yang satu itu berkaitan dengan tes kompetensi, kemudian yang kedua itu berkaitan dengan tes keterampilan. Nah tes kompetensi itu diambil dari pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber. Nah, pada tanggal 26 itu ada 3 materi Pak itu Pak. Yang pertama itu adalah materi tentang paparan kebijakan PKD. Kemudian yang kedua itu adalah paparan matrik ya atau rubrik dari POBKD tahun 2021. Kemudian yang ketiga itu adalah materi tentang paparan sister BKD. Nah, jadi sebenarnya pada hari ini yang kita laksanakan juga ini sebenarnya kita mengacu pada rundown yang sudah diberikan oleh pihak Dikti tersebut. Jadi apa yang kita laksanakan ini mudah-mudahan juga secara tidak langsung bisa ya menambah ya, memberikan pengetahuan kepada Bapak Ibu calon asesor ini tentang materi yang akan nantinya juga disampaikan pada tanggal 26. Tapi kalau untuk para asesor senior ini saya rasa ini sudah di luar kepala lah ya, sudah sangat menguasai. Nah kemudian tes yang pertama yang berkaitan dengan kompetensi tadi kan diambil dari materi-materi tersebut. Nah ini insya Allah Pak nanti akan kami usahakan materi-materi tersebut akan kami bagikan melalui grup WA, karena saya juga sudah mulai mengumpulkan materi-materi tersebut agar nanti juga bisa dibaca oleh Bapak Ibu sekalian, dan juga mungkin nanti saya juga bisa memberikan link YouTube-nya gitu ya, karena link YouTube itu akan saya carikan sesuai dengan narsum yang akan mengisi pada acara minggu depan itu. Nah, di situ kalau nggak salah itu nanti narsumnya adalah di sini Profesor Eko Hadi Sujiono. Nah, beliau yang akan mengisi untuk pemaparan materi ya tentang materi-materi tadi. Kemudian untuk tes kompetensi tadi itu 20 soal pilihan ganda Pak. Ini dikerjakan close book atau tutup buku. Durasi waktunya itu 40 menit. Jadi 40 menit, soalnya pilihan ganda, jumlahnya 20, materinya adalah diambil dari materi yang sudah disampaikan oleh Bapak narasumber.
Nah, kemudian kalau untuk tes yang kedua itu adalah tes keterampilan. Tes ini yang dimaksud tes keterampilan itu adalah untuk menilai keterampilan Bapak Ibu sekalian tentang menilai portofolio dosen. Portofolio dosen itu dalam hal ini pasti nanti ada dosen yang studi kasus mengisi laporan BKD-nya, kemudian Bapak Ibu ini diposisikan sebagai asesor kan untuk menilai BKD dosen tersebut itu berapa SKS yang diperoleh atau yang diperoleh gitu ya, berdasarkan dengan panduan PUBKD tersebut. Nah, ini dilaksanakan durasi waktunya itu selama 60 menit atau 1 jam. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu sekalian, ini juga saya informasikan walaupun memang rondonya itu belum kami bagikan, tetapi pada tanggal 26 nanti itu kegiatan itu dimulai dari jam 7.30 sampai jam 12 itu adalah pemaparan materi. Ya, jam 7.30 pagi sampai jam 12 itu pemaparan materi. Kemudian kita istirahat itu jam 12 sampai jam 1, baru jam 1 sampai jam 2 itu tes kompetensi. Kemudian dilanjutkan jam 2 sampai jam 15.30 itu tes keterampilannya. Baru nanti jam 15.30 sampai jam 4 itu penutup. Nah, jadi nanti setengah hari pagi sampai siang itu materi, kemudian siang itu mulai jam 1 sampai jam setengah 4 itu adalah tesnya, yaitu tes kompetensi dan tes keterampilan. Jadi Pak Mulyadi, sementara itu bocoran yang bisa saya bagikan. Mudah-mudahan ya saya yakinlah untuk seluruh peserta dari UIN Raden Fatah ini, saya yakin semuanya akan lulus seperti itu. Amin. Ya, mau nanya saya. Ya, mungkin satu orang lagi ya, karena begini Bapak Ibu, setelah ini akan ada penyampaian materi terkait dengan sister yang akan disampaikan oleh Kepala Pusti PD Bapak Fahrudin ya. Tapi baiklah, untuk itu kami beri satu orang penanya ya, kesempatan untuk satu orang penanya. Silakan, siapa tadi? Ya, saya. Ya, silakan. Faisal Burdian. Halo Pak Faisal. Silakan Pak Faisal. Oke, makasih. Ya, ini pertanyaannya khusus kepada Pak Muhammad Afandi. Harapan saya ini kebenaran asesor lama nih. Asesor lama, saya kebetulan asesor BKD lama, lalu asesor Ban PT lagi saya. Jadi dua asesor ini. Jadi yang pertama harapan kami di bulan puasa ini, kekiranya asesor lama itu otomatis langsung lulus gitu. Harapan kami. Jadi tes itu hanya formalit saja, karena kita sudah udah lama cukup dari asesor BKD ini. Itu pertama ya, kalau bisa. Dan ini termasuk kategori kemuliaan Ramadan, Pak Afandi. Siap. Satu, yang kedua, saya nanya substansi yang disampaikan Pak Afandi tadi tentang nilai jurnal. Misalnya jurnal internasional Scopus misalnya. Kan jurnal itu kan ada level, ada Q1, Q2, Q3. Apakah nilainya juga sama antara Q1 dengan Q3 atau Q4? Termasuk nasional, Sinta 1, 2, 3, 4, apakah sama? Rasanya tidak adil katanya. Ya. Nah, saya alhamdulillah sudah barusan saya tulis Q1 ya, Scopus. Nah, apakah sama dengan yang namanya Q3 saya? Itu aja Pak Mulyadi. Sebelumnya terima kasih, mohon maaf. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan ditanggapi Bapak Afandi. Baik, sebelumnya terima kasih ini Prof. Faisal. Ini mohon maaf nih, mohon izin nih dosen junior ini masih saya nih Bapak. Sudah diberikan amanah ini. Jadi gini Prof, untuk masalah kelulusan sebagai calon asesor asesor PKD tadi memang kita ajukan itu berdasarkan kemarin tindak lanjut kita LPM kan sebelumnya kita melaksanakan kegiatan verifikasi BKD dan juga aplikasi sister UIN Raden Fatah Palembang. Kita memang menghadirkan narsum itu dari tim Dikti, dan kebetulan beliau juga dari bagian SDM ya, beliau juga memang tim atau biasanya ya masuk tim untuk pelaksanaan rekrutmen untuk asesor BKD ini. Nah, sebenarnya kami juga kemarin itu mengajukan kepada
Prof. Rambat itu menanyakan apakah tidak cukup hanya calon asesor saja seperti itu. Ternyata tidak, memang lihat aturan yang terbaru di POPKD ini, memang baik itu asesor lama dan calon asesor yang baru ini harus memang dilibatkan atau harus diikut sertakan dalam kegiatan penyamaan persepsi ataupun refreshment dan rekrutmen itu yang memang ya kegiatannya penyampaian materi dan juga tes. Tapi mudah-mudahan ini Prof, karena kita memang melampirkan di situ, memang kita bedakan ada tabel untuk memang yang sudah jadi asesor beserta nilainya, dan juga ada tabel memang yang peserta masih calon asesor. Tapi mudah-mudahan lulus Prof. Saya yakin lulus di bulan Ramadan ini, doa kita diijabah, baik itu asesor lama ataupun nanti calon asesor yang baru ini. Kemudian Prof, untuk yang masalah POPKD, memang saya juga agak bingung ini, jujur saja nih Prof. Mas saya ini harus konsultasi dengan Prof ini. Jadi memang untuk penulisan karya ilmiah yang artikel itu kan memang di situ keterangannya memang tadi itu ya jurnal ilmiah internasional yang bereputasi, ataupun kalau jurnal nasional itu jurnal nasional yang terakreditasi ataupun yang belum. Nah, kalau untuk seperti tadi yang bereputasi itu berarti dia sudah memang masuk Scopus ya, Simago tadi itu, kemudian Q1, Q2, Q3. Nah, memang di situ tidak secara jelas ditulis Q1 berapa, Q2 seperti apa, cuma penjelasan ketika jurnal internasional itu bereputasi maka ada SKS-nya tadi. Tapi kalau dia tidak bereputasi, tetap diberikan juga poin seperti itu. Tapi lebih besar ada jurnal yang bereputasi. Jadi kalau dia memang lebih bereputasi kayak P1, 2, dan seterusnya itu, dia masuk ke jurnal yang bereputasi. Kalau dia tidak bereputasi, ya mengikuti. Sama halnya juga jurnal nasional, Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3. Nah, dia memang dia terakreditasi, ya dia lebih besar kan seperti itu ya Prof. Cuma sekarang ini alhamdulillah ini ada kapus lead dari LP2M juga ini Pak Prof Faisal juga, kita sudah ada apresiasi ya untuk para dosen, untuk penulis artikel baik itu di level internasional dan juga nasional. Alhamdulillah sekarang sudah ada bentuk apresiasinya, berikan penghargaan dengan sejumlah nominal. Ini terima kasih nih Prof, mudah-mudahan nanti bisa berkembang, kita dosen-dosen ini juga bisa masuk semua. Terima kasih. Terima kasih Prof. Sama-sama Prof. Sama. Ya. Bu, Assalamualaikum. Boleh nambah satu lagi? Boleh nambah satu pertanyaan? Nambah pertanyaan. Baik. Sedikit aja. Sedikit aja Bu. Ya. Berarti saya nggak komitmen ini. Nggak konsisten saya. Tadi cukup satu. Baik. Cuma nanti bagaimana kalau kita lanjutkan di grup saja Pak? Karena kalau tidak kita batasi, ini Kepala Pustipedia mau menyampaikan materi juga soalnya. Bagaimana ini? Ya Pak ya? Pak Fahrudin sudah hadir ya di sini? Assalamualaikum Pak Fahrudin. Assalamualaikum Pak Fahrudin. Sedang duha mungkin ya? Iya. Baik. Ya, baik. Waalaikumsalam. Sudah datang. Baik Bapak Ibu sekalian, sedikit terkait dengan integrasi BKD ke Sister ini, di mana tadi sudah disampaikan oleh Pak Afandi bahwa salah satu aspek penilaian adalah komponen ini ya, keterampilan. Ini terkait dengan aplikasi Sister akan disampaikan oleh Kepala Pustipedia Bapak Fahrudin. Kami persilakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Tentunya kita bersyukur di Ramadan yang ke-17 kalau nggak salah ini ya. Kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan, yang paling utama nikmat iman dan Islam. Semoga kita semua dapat menyelesaikan rangkaian ibadah Ramadan ini dengan lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berharap baginda Rasulullah
berkenan aktivitas berimannya dan akhirnya beliau juga berkenan memberikan syafaat kepada kita. Amin. Bapak Ibu, asesor dan mungkin ada yang calon asesor ya BKD di lingkungan Lembaga Pada Palaman. Saya diminta untuk mensosialisasikan atau menjelaskan tentang aplikasi Sister. Sister itu singkatan dari sistem informasi sumber daya terintegrasi, yang mana Sister ini dikembangkan oleh Kementerian Kemendikbudristek-Dikti ya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kemendikbudristek ya. Itu nomenklatur terbaru yang saya tahu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau selama ini BKD Bapak Ibu dilaporkan melalui aplikasi BKD internal Undang Lembaga Palaman yang kami kembangkan, maka ke depan kalau di perguruan tinggi umum di bawah Kemendikbudristek itu mereka sudah menggunakan BKD nasional ya, sistem ini ya, di dalam sistem. Nah, ada wacana memang, tapi menurut saya bukan ini tinggal menunggu waktu saja Pak Ibu, bahwa Kementerian Agama juga akan bergabung pelaporan BKD-nya ke aplikasi sistem. Tinggal menunggu waktu saja Pak Ibu. Bahkan minggu lalu ada sosialisasi resmi dari Direktur Diktis ya Bapak Pak Suyitno yang mewajibkan kita dosen-dosen yang di bawah Kementerian Agama ikut sosialisasi sister ya di BKD di sisternya Kemendikbudristek. Kalau Bapak sekalian, tapi tadi pagi saya coba menginfokan teman-teman di beberapa PTKN yang WIN yang PTKN yang besar lah, termasuk kita Jogja, Bandung, Surabaya. Saya telepon tadi, saya mau nanya Jakarta juga belum sempat. Rata-rata mereka saat ini belum menggunakan aplikasi Sister untuk pelaporan BKD, tetapi mereka juga sudah menyiapkan aplikasi Sister dengan perguruan tinggi masing-masing. Mereka juga sudah menyiapkan dan sudah mensosialisasikan bagaimana menggunakan aplikasi Sister. Nah, tinggal memang sekarang ini Bapak Ibu masalahnya memang aplikasi BKD internal itu yang harus kita integrasikan ke sisternya Kemendikbudristek. Dan integrasi aplikasi SIMAK ya, ke sistem. Mudah kalau itu dikerjakan, kalau itu tidak dikerjakan ya. Kalau orang lain bisa, kenapa harus kita ya? Tapi insya Allah Bapak Ibu, kami siap nanti kalau memang ada aturan yang memang sudah dituangkan dalam KMA, misalnya bahwa perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama sudah harus menggunakan aplikasi Sister untuk pelaporan BKD. Jadi tugas kami hanya mengintegrasikan SIMAK dan BKD internal ke Sister itu. Kenapa integrasi dengan SIMAK? Karena nanti itu akan mempermudah Bapak Ibu untuk input mata kuliah yang diambil di semester yang akan dilaporkan. Ya, kalau nanti Bapak Ibu repot harus nginput ulang ke Sister ya, saya tidak bisa membayangkan nanti Bapak Ibu pasti akan berutuhan ya, ini nambahi gawe gitu. Nah, jadi memang harus sistemnya harus integrasi dengan SIMAK. Dengan BKD internal yang lama, kenapa? Karena
tentunya data portofolio Bapak Ibu kan sudah ada di BKD yang lama ya. Agar nanti di sistem juga data itu tersaji, maka kami juga harus mengintegrasikan BKD yang sudah ada itu ke sistem Kemendikbud Ristek ini Bapak Ibu sekalian. Sebentar, baterai saya sudah lowbat. Sebentar Bapak Ibu ya. Intinya Bapak Ibu sekalian, saat ini Bapak Ibu harus kenal dan berupaya untuk familiar dulu lah dengan aplikasi sistem Kemendikbud Ristek ini. Saya izin share sekalian Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, saya coba kenalan dulu dengan, mungkin saya yakin Bapak Ibu ada beberapa dosen yang dulu pernah kami sosialisasi sistem, beberapa dosen yang sudah menggunakan sistem ini sudah membuat akun di sistem dan sudah bisa login. Bahkan ada beberapa dosen yang sudah melakukan update data profil di sistem ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau selama ini Bapak Ibu melakukan update profil data pribadi, pangkat, data fungsional, itu harus update sebenarnya Bapak Ibu sekalian, karena itu kaitannya nanti dengan akreditasi ya. Seringkali kita ditanya di prodi itu dosen yang sudah S3, doktor atau guru besar itu sudah berapa nanti untuk sekalian akreditasi di perguruan tinggi sudah menuju single data yaitu PDDT. Nah, jadi Bapak Ibu semua sebenarnya untuk update profil data data pribadi, data kepangkatan, data jabatan fungsional itu tidak harus ke kami, ke Pusi PD, tapi Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi sistem ini. Bapak Ibu upload sendiri persyaratannya, nanti akan diverifikasi oleh admin perguruan tinggi. Itu nanti kalau update kepangkatan, data pribadi itu sebenarnya bukan Pusi PD verifikasi, tapi kepegawaian dan LPM tentunya. Tapi kami tetap integrasi dalam hal menjaga stabilitas aplikasi sistem dan pengembangan fitur. Dan mungkin nanti saya akan terus kembangkan aplikasi sistem ini oleh Kemendikbud Ristek. Ibu sekalian, nah ini gambaran umum tentang sister Bapak Ibu sekalian. Sister itu akses data langsung bagi dosen yang berbasis portofolio. Gambar umumnya Bapak Ibu sekalian, dan fitur penting sister itu ada beberapa fitur penting: integrasi, terdistribusi, validasi, dan pengamanan data otentik. Terus apa sih manfaat sister itu? Ya bagi dosen itu Bapak Ibu memiliki kendali terhadap informasi yang akan dimilikinya dan lain sebagainya. Untuk kementerian, bahkan untuk perguruan tinggi sendiri, apa sih manfaat sister itu? Manfaatnya untuk perguruan tinggi mempercepat pengambilan kebijakan sebagai basis data akreditasi lembaga dengan memanfaatkan data yang terhimpun di dalam sistem. Bapak Ibu sekalian, di sistem ini kalau ini nanti jadi diterapkan melalui KMA barangkali, maka di sistem ini sangat lengkap Bapak Ibu. Tidak hanya data pengajaran,
proses perkuliahan. Tapi tridharma perguruan tinggi yang Bapak Ibu lakukan itu lengkap dilaporkan di sister ini. Nah, tinggal nanti bagaimana aturan harus dibuat barangkali oleh pimpinan Palembang. Kalau memang nanti kami sudah turun bahwa dosen itu wajib menggunakan aplikasi sister ini. Apakah sister itu melalui sister setiap dosen dapat membangun portfolio yang mengkompilasikan seluruh aktivitas tridharma yang pernah dilakukannya. Ini sister ya, sistem informasi sumber daya terintegrasi. Melalui sister setiap dosen dapat membangun portfolio yang mengkompilasikan seluruh aktivitas tridharma yang pernah dilakukan. Nah, ini Bapak-Ibu sekalian, aktivitas pengembangan karir dosen, pengembangan karir dosen dan lain sebagainya. Nanti akan saya share ini materi presentasi saya ini Bapak-Ibu sekalian. Nah, ini bisa dilihat dari gambar ini Bapak-Ibu. Data portofolio yang wajib Bapak-Ibu laporkan atau di aplikasi sister ini. Saya tidak akan panjang lebar membahas masalah ini, tapi intinya Bapak-Ibu sekalian, kita UIN dan Palembang melalui unit studi sudah menyiapkan aplikasi sister internal yang terintegrasi dengan sister Kemendikbud Ristek Bapak-Ibu sekalian. Nah, aplikasi sister internal kita ini bisa Ibu akses di laman sister.radenfalta.ac.id. Saya yakin Bapak-Ibu ada yang sudah bisa, bahkan sudah pernah melakukan update data profil ya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, saya mendorong mungkin nanti melalui LPM ya, untuk mengingatkan Bapak-Ibu yang mungkin sudah jenjang pendidikannya sudah berubah, terus jenjang kepakatannya sudah naik, atau bahkan nanti sudah ada banyak karya ilmiahnya yang sudah terindeks mungkin di Scopus, nah, Bapak Ibu kalau bicara wibometrik maka karya ilmiah Bapak Ibu yang terindeks di Scopus dan SIMAGO itu mempunyai peranan penting untuk mendongkrak skor di wibometrik ya. Makanya saya sangat senang sekali kalau nanti ada banyak dosen kita yang karya ilmiah terindeks di Scopus dan SIMAGO ya. Maka saya yakin wibometrik kita akan melesat. Jadi sekarang kita masih kalau di kita 19 ya. Saya yakin kalau ada dosen yang karya ilmiahnya sudah semakin banyak yang terindeks di Scopus, bahkan di SIMAGO, maka kita akan naik paling tidak di 5 besar. Ini Bapak Ibu aplikasi sister kita ini. Nah, apa sih dasar hukum dari penggunaan implementasi aplikasi sister ini Bapak sekalian? Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan, Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020. Kalau nggak salah ini sudah berubah jadi nomor berapa saya lupa. Dan Permendikbud Nomor 61 Tahun 2016. Nah ini Bapak Ibu portofolio dosen yang ada di sister Kemendikbud Ristek itu data pribadi, data pendidikan, data jabatan fungsional, kepangkatan, bahkan sampai ke kepangkatan yang Bapak Ibu bisa update di sistem Ristek itu. Bapak Ibu ke depan saya yakin akreditasi
perguruan tinggi, akreditasi, program studi sudah akan mengacu kepada satu data, satu sumber data yaitu PDDikti. Bapak Ibu, sistem Ristekdikti ini terintegrasi dengan PDDikti. Jadi asesor mungkin mau tahu apa saja sih data yang sudah yang ada di perguruan tinggi, program studi, maka asesor cukup minta buka sistem. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, langkah pertama, bagaimana Bapak Ibu bisa punya akun di Sister UIN dan Kota Palembang, ya. Itu ini kolom merahnya pindah, ini harusnya di sini, ya. Yang sudah punya akun, ya, langsung bisa input username yang sudah di-create dan password. Kalau lupa password, silakan nanti diklik lepas password. Kalau lepas password di sini Bapak Ibu nanti link akses lupa passwordnya akan dikirim ke email. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu belum punya akun, maka klik daftar di sini. Ini langkah awal Bapak Ibu registrasi, cara menggunakan, cara mendaftar atau membuat akun Sister UIN dan Kota Palembang. Silakan masukkan NIDN dan email, ya. Lalu klik daftar. Nah, Bapak Ibu, ini tadi saya sebelum ini saya coba beberapa menit sebelum saya coba bikin akun Sister Bapak Imron di Fakultas Adab dan Humaniora, dosen politik Islam, ya, tanpa izin sebenarnya, tapi nanti setelah ini saya baru izin nanti. Saya menggunakan email NIDN beliau. Email saya tadi langsung create email beliau. Saya klik daftar, dan berhasil, registrasi berhasil. Ingat Bapak Ibu, gunakan email radenfatah.ac.id. Ya. Mohon tidak menggunakan email yang di luar email lembaga, ya, Bapak Ibu, ya. Email lembaga, email radenfatah.ac.id. Dan aktif Bapak Ibu, ya. Jangan lupa passwordnya, karena nanti link aktivasi akun Sister ini akan dikirim ke email. Tapi kalau lupa password email Raden Fatah, silakan sampaikan ke kami akan bantu riset. Tapi mohon untuk diingat Bapak Ibu, makanya password itu ya password. Kalau saya Bapak Ibu satu password, hampir semua akun itu saya satu password, jadi biar mudah diingat. Nah, setelah login berhasil, Bapak Ibu buka email, link aktivasi akan dikirim ke email yang kita daftarkan tadi. Nah, ini ada Sister PDDikti. Aktivasi akun Sister. Buka, kiriman email ini dibuka, Bapak Ibu, maka akan tampil seperti ini. Bapak Ibu tinggal klik link ini, atau klik aktivasi akun ini. Ya. Maka akan tampil di dashboard Bapak Ibu kolom untuk create akun, ya. Nah, ini nama lengkap Imron, NIDN, peran sebagai dosen, unit organisasi. Ini dari Bapak Ibu dari PDDikti ini. Nah, ini bukti bahwa Sister ini sudah terintegrasi dengan PDDikti. Yang langsung menampilkan bahwa Pak Imron ini di home base-nya politik Islam, peran sebagai dosen. Nah, username Bapak Ibu sekalian, ini yang banyak kasus yang dosen yang menghubungi kami, kok akun saya nggak bisa login, apa salah akun, ya. Nah, Bapak Ibu mohon dipahami
username di sister kita ini bisa berbeda dengan yang kita daftarkan tadi. Bisa menggunakan email yang kita daftarkan tadi, atau kita memang mau buat user baru. Misalkan ini kita nggak mau email ini Bapak Ibu ya. Kita mau user barunya misalkan ini Imron Yes misalkan. Imron J3S misalkan. Nggak apa-apa Bapak Ibu, yang penting diingat bahwa akun sister Bapak Ibu bukan email, tapi akunnya spesial. Akunnya Imron Yes. Nah, passwordnya silakan buat password baru Bapak Ibu. Kalau memang mau sama dengan password email ya silakan. Jadi harus diingat Bapak Ibu, akun sister ini bisa berbeda dengan akun email. Passwordnya juga bisa beda dengan password email. Nah, itu yang harus diingat Bapak Ibu. Nah, ada beberapa dosen yang sudah mendaftar, sudah pernah login, tapi dia lupa password. Kami mencoba untuk saya yakin yang melapor ke kami itu dia lupa username, bukan lupa password. Ya, dia lupa. Kalau lupa password ada fitur reset password. Tapi kalau lupa username itu kami belum ketemu untuk menghapus user yang sudah terklik. Tapi mudah-mudahan kami akan coba nanti masuk ke database bakal menghapusnya. Kalau di aplikasi sister itu tidak ada fitur untuk menghapus akun sister. Paham Bapak Ibu ya? Mohon kalau membuat akun, pastikan akun itu apakah dibuat dengan email atau dengan akun yang berbeda. Juga passwordnya. Apakah passwordnya sama dengan password email atau dengan password yang berbeda. Supaya nanti Bapak Ibu bisa login dengan lancar. Setelah klik aktifkan, maka akun Bapak Ibu sudah aktif dan bisa digunakan. Nah Bapak Ibu, ini dashboard depan dari sister kita. Kalau mau login, ya silakan login dengan username saya tadi Pak Imron. Saya gunakan akunnya tetap email, passwordnya saya tadi buat, nanti saya akan sampaikan ke Pak Imron passwordnya apa nanti. Nah ini Bapak Ibu dashboard ya, dashboard halaman utama dari aplikasi sister Bapak Ibu sekalian. Nah Bapak Ibu lengkap, ini ada profil, ada kualifikasi, menunya ada kompetensi. Nah Bapak Ibu tolong nanti fokus dulu dengan 3 menu ini Bapak Ibu. Yang lain-lain termasuk layan BKD boleh, kalau Bapak Ibu mau nanti diklik-klik nggak ada masalah, error enggak. Ada layanan SEDOS di sini Bapak Ibu sekalian, dengan layanan PAK ya, pengajuan angka kredit. Nah ini lengkap Bapak Ibu sekalian. Makanya kenapa Kemenak itu memang tinggal menunggu waktu saja, menurut saya akan membuat aturan bahwa dosen sudah harus menggunakan aplikasi sister Kemendikbudristek ini ya. Karena di sini lengkap Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk awal ini Bapak Ibu, mari kita fokus dulu dengan 3 menu ini Bapak Ibu. Nah, saya sangat berharap Bapak Ibu yang belum update datanya, silakan lihat di pangkalan data Dikti Bapak Ibu sekalian. Kita coba buka data Dikti. Nah, stop dulu yang ini. Kita lanjutkan yang ini. Kita coba buka PD Dikti Bapak Ibu ya. Kita lihat. Saya banyak menemukan dosen yang belum update ya datanya, baik data pribadi, data kepangkatan, data jabatan fungsional dan lain sebagainya. Bapak Ibu sebenarnya bisa mengupdate sendiri itu. Saya coba kita ke PD Dikti. Ke PD Dikti. Saya izin share screen lagi. Nah, ini PD Dikti Bapak Ibu ya. Saya misal cari Prof Maya ya, Maya
Atau NIDN kalau mau cepat dia, karena similarity-nya kalau by name itu agak banyak ya. Kalau yang paling enak itu kalau search itu by NIDN, karena NIDN itu unik, similarity-nya hampir tidak ada ya. Prof Maya berapa NIDN-nya, Prof? Punya saya, Ustaz. Sebentar, Ustaz. Ya, Ustaz Abdul Razak berapa, Ustaz? 20 11 07 3 02 201107 ya. Masih agak lama juga ya. Nah, tapi yang penting Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu rajin untuk lihat update data ya, Bapak Ibu sekalian di PD Dikti. Nanti kalau sistemnya udah jalan, Bapak Ibu semuanya termasuk karya ilmiah, tidak hanya kegiatan Tridharma, tapi karya ilmiah yang sudah terbit, bahkan terindeks di Scopus, nah itu sudah harus wajib dilaporkan di sister ini Bapak sekalian. Sebentar sembari mencari. Nah ini kita buka lagi Bapak sekalian, ini dashboard utama dari sister UIN dan Kota Palembang. Kita fokus ke 3 menu ini ya Bapak Ibu. Profil itu di menu profil ini ada menu data pribadi, ada menu casing, ada jabatan personal, ada pengangkatan ini. Silakan Bapak Ibu, saya berharap sekali bisa cek setelah ini, apakah data pribadi Bapak Ibu ada yang sama atau ada yang belum update. Terus jabatan fungsional juga seperti itu, dan penempatan. Terus ada kualifikasi pendidikan formal, ada diklat, ada riwayat pekerjaan. Terus kompetensi, ada sertifikasi dan tes. Nah, kita fokus ke sini dulu Bapak Ibu sembari menunggu nanti layanan BKD sudah harus ke sister. Nanti diklik-klik saja Bapak Ibu. Misalkan ini saya berikan contoh, saya mau merubah data profil ya. Nah ini ada foto yang belum diupload, belum ada fotonya Pak Imron ini, boleh nanti silakan diunggah fotonya, email segala macam yang mau diupdate, ya. Terutama untuk dosen-dosen yang belum serdos. Update data pribadi ini sangat penting karena terutama ini ya jabatan fungsional dan kepangkatan ya. Itu harus segera diupdate untuk Bapak Ibu yang belum serdos, untuk PNS, dosen ya, atau dosen PNS yang belum serdos. Saya berharap untuk segera mengupdate. Karena nanti jangan sampai jadi masalah serdosnya gara-gara datanya di PD Dikti belum update. Setelah unggah foto, klik simpan. Ya, ini cek data. Nah, ada buku panduan penggunaan sister dari yang disiapkan oleh Kemendikbudristek ini. Ada berapa halaman, itu banyak Bapak Ibu, nanti saya share juga nanti. Tapi sebenarnya tidak sulit Bapak Ibu ya mengupdate data di sister ini yang terintegrasi dengan PDDT. Dicoba-coba saja Bapak Ibu. Selesai, jangan lupa disimpan. Nanti Bapak Ibu, saya Bu Ami ya, Bu Ami saya mohon memang yang menjadi validator itu bukan PCPD, karena kalau soal pangkat kan kami tidak tahu nih apakah memang ini valid datanya, berkasnya valid, gitu. Terus jabatan fungsional juga seperti itu. Aturannya memang yang diamanahkan menjadi
verifikator atau admin sister itu bukan Pusip PD. Pusip PD ini hanya di sisi pengembang aplikasinya saja. Nanti begitu selesai Bapak Ibu, ajuan Bapak Ibu akan tampil di dashboardnya admin atau verifikator di pegawaian dan mungkin di LPM nanti disetujui oleh admin PT. Selesai disetujui oleh admin PT, akan langsung masuk ke dashboardnya admin Kemendikbud. Nah, setelah divalidasi